KKN DR Plus Winses Riau dari Kelurahan Ermelik 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa KKN DR Plus Winses Riau dari Kelurahan Ermelik 1. Di sini kami akan melakukan pembuatan hand sanitizer yang dibantu oleh teman kami dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta jurusan Teknik Kimia. Baiklah, perkenalkan diri saya Afdal, jurusan saya Teknik Informatika, grup KKN 62. Perkenalkan, nama saya Revita Ramadini, saya dari jurusan Teknik Informatika dari grup KKN 1. Perkenalkan, nama saya Afifah Yolina Putri dari jurusan Sistem Informasi grup KKN 204. Perkenalkan, saya Jaulan Arif dari jurusan Manajemen grup KKN 075. Perkenalkan, nama saya Eko Kusmayanti, jurusan Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan. Langsung saja kita mulai pembuatannya. Pertama-tama, kita masukkan alkohol dengan kadar 96% sebanyak 416 ml. Kita ukur dalam gelas ukur. Kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya, menuangkan hidrogen peroksida dengan kadar 3%. Sebanyak 20 ml. Eko, pengen tanya dong, Ya. kenapa harus 3%? Jadi kadar hidrogen peroksida 3% ini sesuai dengan food grade atau untuk makanan. Jadi aman jika digunakan untuk kulit. Jika kadarnya tinggi, itu akan membuat kulit kita iritasi. Selanjutnya, menuangkan gliserin atau gliserol dengan kadar 98% sebanyak 7 ml. Nah, penggunaan gliserin ini fungsinya untuk memberi konsistensi pada alkohol agar mudah diaplikasikan kepada kulit. Saya mau nanya, kenapa kadar gliserolnya harus 98%? Sebenarnya kadar gliserol 98% ini tidak perlu diencerkan lagi menjadi kadar rendah, karena kita di sini penggunaan gliserolnya dengan kadar 98% menggunakan volume yang sangat kecil. Jadi jika dilarutkan dengan senyawa yang lain akan membuat kadar gliserol akan encer sendiri atau merendah. Jadi aman digunakan untuk kulit.
Selanjutnya, menuangkan 53 ml Aquades dan 4 ml essential oil. Pertama, kita masukkan dulu Aquadesnya sebanyak 53 ml. Lalu sekitar 4 ml essential oil. Atau sekitar 4 tetes. Eva, kalau misalnya ada yang alergi dengan ini gimana? Esensialnya? Essential oil. Bisa diganti dengan apa? Oh, jika misalnya ada yang alergi pada essential oil ini, essential oil ini bisa tidak digunakan karena fungsi essential oil ini hanya sebagai pewangi agar kita nyaman saat menggunakan hand sanitizer. Nah, kita homogenkan atau diaduk sampai rata. Lalu kita tuangkan ke dalam larutan yang sebelumnya. Setelah itu, kita aduk hingga semua larutan tercampur rata. Jika larutan sudah rata, kita masukkan ke dalam wadah tertutup agar alkohol tidak menguap. Ini hasilnya dalam bentuk spray ya? Iya, dalam spray. Kalau misalnya dalam bentuk gel ada bahan tambahan atau gimana? Kalau misalnya dalam bentuk gel, racikannya beda lagi. Jadi beda dengan racikan yang bentuk spray. Nah, jika sudah dituangkan ke dalam wadah tertutup, kita diamkan hand sanitizer selama 72 jam atau 3 hari agar hand sanitizer steril. Setelah 3 hari, hand sanitizer dapat digunakan. Eva mau nanya, kalau misalnya ada salah satu bahan tidak sesuai takaran, apakah akan menjadi iritasi untuk kulit? Nah, jika salah satu bahan tidak sesuai takaran, misalnya kita gunakan hidrogen peroksida, Misalnya kita gunakan hidrogen peroksida dengan kadar yang sangat tinggi, 70%, itu akan mengakibatkan iritasi atau luka bakar pada kulit. Karena sifat dari H2O2 atau hidrogen peroksida ini membuat kulit kita iritasi seperti panas dan terbakar gitu. Kalau misalnya kadar yang rendah, itu akan membuat kuman tidak terbunuh. Jadi hand sanitizer-nya tidak efektif dalam membunuh kuman, bakteri, virus seperti itu. Satu lagi Dok, kalau misalnya kita nyemprotnya terkena ke kulit yang sedang luka itu gimana? Nah, usahakan penggunaan hand sanitizer tidak digunakan dalam kulit yang sedang luka, karena di sini kita gunakan alkohol, hidrogen peroksida, itu akan membuat luka kita makin iritasi. Nah,
Nah, sekian pembuatan hand sanitizer. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, terima kasih kepada Eva atas pengetahuannya. Semoga bermanfaat kepada penonton. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Kami tutup dengan bacaan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.